Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Abdillah Permana, NIM 12011800126 dari kelas TI 4210. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 1 dari UAS Tatin. Dapat kita lihat terdapat soal sebagai berikut. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 bawah. Ini ada tabel, ada utilitas listrik, ada kolom jasa keuangan, ada kolom pengolahan makanan. Kemudian dari tabel tersebut ada pertanyaan, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Nah, pertama-tama kita tentukan H0-nya. H0 itu di sini kita akan membuktikan bahwa haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Nah, maka H0-nya itu yang kontranya, berarti yang tidak terdapat, berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Berarti artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Nah, H0 ini. Kemudian H1 ini adalah lawan dari H0. mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Artinya terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Nah, kemudian kita di sini menggunakan statistik uji F atau uji ANOVA karena terjadi pengulangan ya di setiap companies. Jadi rumusnya sebagai berikut. MSK per MSE sama dengan MSSK dibagi K kurang I dibagi SSE per K kali N kurang 1. Komposisinya SST sama dengan SSK tambah SSE. Nah, di sini ada tabel tadi, ada utilitas listrik, kemudian ada 2, ada 3. Kita jumlahkan semuanya. Yang pertama kita dapat jumlahnya 191,5, yang kedua 191,3, yang ketiga 135,4. Kemudian kita rata-ratakan, kita dapat yang pertama 38,3, kedua 38,26, yang ketiga 27,08. Nah, dari jumlah tadi kita jumlahkan semuanya, didapat hasilnya 518,2. Kemudian rata-ratanya didapat 34,55. Kemudian kita hitung SST-nya dengan rumus sebagai berikut. Kita masukkan angka-angkanya. Kita masukkan angka-angka keseluruhan dari kolom ini, tiga kolom ini, mulai dari 49,1 sampai ke 15,8. Semuanya dikuadratkan, lalu ditambahkan, dijumlahkan, kemudian dikurangi oleh jumlah dari keseluruhan nilai, yaitu 518,2 dikuadratkan, kemudian dibagi oleh N besar atau 15. Nah, N besar ini didapat dari N kecil dikali K. N ini adalah 5 karena ada 5 kali pengulangan, kemudian K ini 3 karena ada 3 perusahaan atau 3 company. Kita kalikan dapatlah 15. Kemudian kita hitung
dan hasilnya didapat adalah 1925,26. Mohon maaf, 1925,56. Nah, terus kita hitung SSK-nya. Nah, SSK ini rumus sebagai berikut. Nah, kita masukkan total nilai dari kolom satu-satu. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 kita kuadratkan, kemudian dibagi N kecil, dikurangi total jumlah keseluruhan 518,2 kuadrat dibagi N besar atau 15, kita hitung dan kita dapatkan hasilnya 418,14. Kemudian kita cari SSE-nya. SSE ini rumusnya adalah SST dikurang SSK. Kita substitusikan dan kita hitung, dapatlah hasilnya 1507,42. Lalu kita coba mencari tabel ANOVA-nya. Ini perlakuan itu tadi SSK, jumlah kuadratnya sebesar 418,14, dan derajat bebasnya misalnya K kurang 1, maka kita masukkan 3 kurang 1 sama dengan 2. Rataan kuadratnya ini SSK dibagi derajat bebas, dan kita dapatkan hasilnya 209,07. Lalu untuk kesalahannya yaitu SSE, mohon maaf, untuk kesalahannya ya SSE-nya 1507,42. Derajat bebasnya adalah K dikali N kecil dikurang 1. Maka kita masukkan dan kita hitung, hasilnya adalah 12. Kemudian rataan kuadratnya SSE dibagi derajat bebas. Kita masukkan, kita hitung 1507,42 dibagi 12, hasilnya 125,62. Lalu untuk totalnya, total itu adalah SST 1925,56 dan derajat bebasnya adalah K dikali N kurang 1, maka didapat hasilnya 14. Kemudian untuk F hitung ini kita bagi ya rataan kuadratnya. Kita bagi rataan kuadrat perlakuan dibagi rataan kuadrat kesalahan. Maka kita masukkan 209,07 dibagi 125,62. Kita dapatkan hasilnya 1,66. Nah, lalu daerah kritis dan kita uji. Kita tentukan alfanya sebesar 5% atau 0,05. V1-nya adalah 2. V1-nya adalah merupakan derajat bebas dari perlakuan, dan V2-nya adalah 12 yang merupakan kesalahan. Dari tabel F diperoleh F dengan alfa 0,05, V1-nya 2 dan V2-nya 12. Maka kita cari di tabel F, kita dapatkan nilainya sebesar 3,89. Kemudian untuk kriteria ujinya, tolak H0 apabila F hitung lebih besar sama dengan F. Terima H0 apabila F hitung kurang dari F. Lalu di sini ada kurvanya. Ini ada pembatas antara tolak H0 dan terima H0. Dan ini merupakan F dari tabel, yaitu sebesar 3,89. Dan ternyata F hitungnya sebesar 1,66, yang artinya dia lebih kecil dari F tabel. Nah, ternyata F hitung sebesar 1,66 lebih kecil dari F tabel sebesar 3,89, sehingga H0 diterima. Kesimpulannya, pada taraf nyata 5% tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.